Ya, Angel dan juga pemirsa, sekarang kita beralih ke informasi yang menginspirasi ya, karena satu hari lagi akan menuju ke weekend. Ada apa nih, Camar? Jadi ada destinasi wisata apabila pemirsa ingin berekreasi di taman wisata yang dibalut dengan panorama alam yang memanjakan mata, bisa menjadi pilihan untuk menarik untuk berlibur bersama dengan keluarga. Nah, di sini pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa eksotis secara natural. Banyak masyarakat melakukan kegiatan berwisata, salah satu mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Bandar Lampung yang memiliki satu-satunya taman satwa. Untuk mengetahui apa saja sih yang menarik di tempat saya melaporkan saat ini, ikuti saya. Satu-satunya destinasi wisata Taman Satwa di Kota Tapis Berseri ini menyuguhkan pengalaman berinteraksi dengan beragam satwa. Memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis membuatnya jadi tujuan berwisata. Di sini pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas tanpa terhalang pagar pembatas dan kawat kerangkeng. Bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa secara lebih natural layaknya di alam liar. Seperti memberi makan hewan hingga menunggangi gajah. Lokasinya 1 waterboom, 2 ini taman satwa. Kita sekarang ada di lokasi taman satwanya. Tapi kalau diletakkan taman satwa ini lebih ramai dibandingin waterboom. Karena kalau di Lampung, taman satwa itu hanya ada di sini. Tapi kalau waterboom banyak. Udara sejuk dan menyegarkan berpadu rimbunnya pepohonan menyempurnakan rekreasi wisatawan. Berjumpa dengan hewan dilindungi pun cocok bagi anak-anak semakin mengenal keberagaman makhluk hidup. Dapat sekali edukasinya. Apalagi ini si bocil ini baru pertama kali kan ngelihat burung pelikan segala macam, apalagi dia mau lihat gajah gitu. Bandrol dengan harga Rp20.000 hingga Rp75.000, wisatawan bisa menikmati pengalaman seru dan beredukasi untuk mencoba beragam wahana di wisata ikonik ini. Ya, pemirsa, beginilah keseruan saya selama berada di Lembah Hijau Bandar Lampung. Yang mana Lembah Hijau Bandar Lampung memiliki satu-satunya taman wisata di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin menikmati, berkunjung, berwisata dengan harga terjangkau, Anda bisa menikmati dan bermain bersama satwa-satwa yang berada di kawasan ini. Dari Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin, Ainus melaporkan. Pemirsa, nelayan tradisional pesisir Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara menggelar sedekah laut dengan melarung hasil bumi di perairan Kepulauan Seribu. Ya, kegiatan diikuti ratusan nelayan sebagai bentuk syukur atas hasil laut yang diperoleh. Nelayan tradisional pesisir Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara menggelar tradisi nadran atau sedekah laut dengan melarung hasil bumi di perairan Kepulauan Seribu. Dengan menghias puluhan kapal, tradisi ini juga diikuti oleh ratusan nelayan yang membawa sejumlah hasil bumi seperti sayur, buah, dan peternakan menuju Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Tradisi ini merupakan warisan budaya dan leluhur yang digelar sebagai bentuk rasa syukur para nelayan atas kelimpahan dan hasil laut selama ini. Selain bentuk syukur, tradisi nadran juga untuk mempererat tali silaturahmi antar nelayan dan dijauhkan dari mara bahaya saat melaut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, warga termasuk anak-anak berebut gunungan di atas air di Kediri, Jawa Timur. Ini merupakan tradisi ungkapan rasa syukur adanya sumber air yang mengaliri persawahan. Puluhan warga dari anak-anak hingga dewasa di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini bergembira. Antusias menyiramkan air ke warga lain serta pengunjung. Bahkan di sela-sela menceprotkan air, mereka juga berebut 4 gunungan yang berisikan hasil bumi. Mereka meyakini dengan mendapatkan hasil bumi dari gunungan, maka akan mendatangkan berkah. Tradisi kebur ubalan rutin setiap tahun digelar, diawali dengan kirap gunungan hasil bumi panen warga yang merupakan wujud syukur atas sumber air yang berlimpah.
sehingga dapat mengairi sawah dan ladang meskipun di musim kemarau. Kebur obalan itu sebetulnya artinya pembersihan kolam yang ada di obalan itu. Lah siram-siram itu untuk menggambarkan kita memohon kepada Allah SWT untuk segera diberi hujan sehingga menambah debit air untuk kepentingan para petani, sehingga digambarkan disiratkan ke atas jatuhnya seperti hujan. Ini harapannya seperti itu. Upacara kebur ubalan merupakan kekayaan budaya yang memiliki nilai sejarah. Sumber mata air ubalan sendiri sejak zaman kolonial Belanda sudah dimanfaatkan untuk irigasi pabrik gula dan jengkol. Kini menjadi warisan budaya sekaligus destinasi wisata yang terus berkembang. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Adnan Subagio, iNews melaporkan. Aku ya. Pemirsa, Liga Futsal Profesional 2025 telah memasuki babak Final Four untuk memperebutkan gelar juara. Pada leg pertama, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC mampu mengalahkan Unggul FC. Sementara itu, Black Steel FC mampu taklukkan Favage Banua. Bintang Timur Surabaya BTS FC menunjukkan dominasinya dengan menghancurkan Unggul FC pada leg pertama Final Four Liga Futsal Profesional 2025 yang berlangsung di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Sang juara bertahan langsung tancap gas sejak peluit pertama dibunyikan. Tanpa ampun BTS FC langsung melancarkan serangan demi serangan ke gawang Unggul FC. Hasilnya BTS FC mampu menang telak dengan skor 7-3. Pada pertandingan kedua, giliran Black Steel FC yang mampu mengandaskan lawannya Favage Banua. Tim asal Papua ini mampu mendominasi jalannya pertandingan. Dengan percaya diri, Black Steel FC kini sudah melangkahkan satu kakinya ke babak final, usai mengalahkan Favage Banua dengan skor meyakinkan 4-1. Akan ada leg kedua. Pada saat mereka sudah memainkan leg kedua, masing-masing pemenang akan masuk ke final dan tim yang kalah akan bertanding memperebutkan juara 3. Sementara itu pada lanjutan Women Pro Futsal League 2025 pekan ke-7, lagi-lagi Carmila Sari atau KS Futsal menjadi lumbung gol bagi lawan-lawannya. Kali ini KS Futsal dicukur habis oleh sang juara bertahan Kebumen United Angels dengan 9 gol tanpa balas. Sementara itu pada laga pamungkas, Live FC harus puas berbagi poin usai bermain imbang dengan pemuncak klasemen MSP FC. Kedua tim bermain cukup hati-hati sehingga tak banyak gol tercipta dalam pertandingan ini. Skor 1-1 mengakhiri laga. Dari Yogyakarta, DIY Gunanto Farhan, iNews melaporkan.